Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, peserta peserta pelatihan teknis agribisnis tanaman hias, mohon untuk bisa buka kamera, Bapak Ibu. Izin, mohon ya. Terima kasih Bu Tasya. Bu Tita, mohon open cam. Baik, Ibu. Ya, teman-teman yang lain sudah ada. Baik, boleh. Terima kasih Bapak Ibu sudah hadir di pelatihan teknis agribisnis hortikultura. Khususnya kita akan belajar terkait dengan perbenihan tanaman hias. Ya, kita akan belajar tentang terkait perbenihan tanaman hias. Perkenalkan, saya Risa Nurul Falah, salah satu widyaswara ahli pertama dari Balai Besar Pelatihan Pertanian Lembang. Baik, Bapak Ibu, di hadapan Bapak Ibu sudah terlihat ada QR code. Boleh di-scan. Saya juga pengen kenal dengan Bapak Ibu ya. Karena kalau misalkan tak kenal maka ta'aruf, makanya kenalan. Boleh boleh di-scan QR code-nya Bapak Ibu. Nanti diisi di situ nama, terus hal yang unik dari Bapak Ibu apa, dan hobinya apa. Saya jadi bisa tahu. Bu Tita hobinya apa, Bu Tasya, Pak Adi sukanya apa hobinya. Bisa di-scan di situ. Sudah ada Bapak Ibu? Ya, di sini ada yang sudah mengisi. Yang sudah mengisi Bapak Ibu? Baik, silakan yang baru bergabung untuk bisa men-scan QR code-nya. Saya pengen tahu nih, pengen kenalan Bapak Ibu. Apa hal uniknya dari Bapak Ibu sendiri, terus dari hobinya apa. Saya pengen kenal nih. Sudah pada diisi? Pak Joko sudah ngisi? Pengen kenal dong. Bu Tita itu seperti apa, hobinya apa, hal uniknya apa, Pak Joko itu apa, hobinya. Sudah ya Bapak Ibu? Bisa di-scan-nya? Bisa kan? Bapak Ibu menggunakan laptop dan HP tentu saja ya. Saya bisa di-scan menggunakan handphone Bapak Ibu. Wah, ini ada namanya Pak Teddy. Hal uniknya ganteng maksimal, hobinya bertani merawat burung. Ada juga, oh ini ya. Ada yang namanya Pak Irfan. Ukurannya hal unik dari saya, ukuran berbeda dari yang lain. Hobinya saya traveling sampai nyuksruk ke sawah wae. Waduh, macem-macem ini. Mana yang baru bergabung nih? Bisa kan ya Bapak Ibu ya? Boleh mencantumkan foto juga. Ini ada Bu Eli Fatimah, kadang cerewet, kadang pendiam, hobinya baca. Hal yang unik dari Bu Larita, cadel, dan hobinya main. Nah, ini Pak Joko. Hal yang uniknya saya humoris, hobinya main bola. Ah, luar biasa nih. Benar Pak Joko, hobinya main bola? Betul, Bu. Iya, makasih ya atas partisipasinya dalam mengisi ini. Jadi saya bisa mengenal Bapak Ibu.
Hanya meski dengan menggunakan kenalan hanya lewat barcode ini ya. Baik, yang belum mengisi silahkan mengisi, saya tunggu ya. Baik, selanjutnya nih, Pak Joko. Sini kalian ini lihat Pak Joko ya. Pak Joko, tolong sebutkan 3 hal unik dari Pak Joko. Yang 2 real, yang 1 hoax. Jadi real sifat Pak Joko, yang satunya hoax. Nanti Pak Joko nggak usah kasih tahu yang hoaxnya yang mana. Nanti biar teman-teman yang menebak yang hoaxnya dari ketiga sifat Pak Joko itu yang mana. Oke Pak Joko silahkan. Ya, Bu. Satu apa? Yang pertama itu jago berhitung. Oh, Joko berhitung. Matematikanya kuat dong. Oke. Ya. Satu. Oke. Dua. Yang kedua, jago melukis. Wah, jago melukis. Jago berhitung, jago melukis. Satu lagi jago apa nih Pak? Yang ketiga, jago buat puisi. Oh, jago buat puisi. Baik. Saya mau dari peserta lainnya. ah, boleh deh, Bu Erin. Bu Erin, coba dari ketiga sifat Pak Joko tadi, mana yang hoax menurut Bu Erin? Ya. Jago melukis, Ibu. Betul Pak Joko jago melukis? Jago melukis? Betul, Salah ya? Bu. Yang hoax. Karena salah. Betul, salah? Betul. Kalau betul Yang berarti yang yang benar ya yang betul, Bu. betul. Berarti karena betul tebakan Bu Erin, Pak Joko yang dikasih eh, sanksi nih sama Bu Erin. Boleh pilih di list komitmen. Rayu pasangan, nyanyi, push up, kirim kirim foto jadul, pantun atau apa salah satunya. Boleh. Cabut bolu hidung juga boleh. Silakan Bu Erin. Kasih punishment nih, Pak Jokonya ketebak soalnya. Apa Bu Erin? Stand up Menari, comedy. Bu. Apa? Apa Bu Erin? Menari. Nyanyi, boleh Menari, deh Bu, Pak. biar semangat. Menari, Bu, Boleh. menari. Menari Pak Joko, boleh deh menari Pak Joko. Sinanggar tuh. Luar biasa. Terima kasih ya Tari Bapak ini. Ibu. Terima kasih. Ini Bapak Ibu di jam-jam rawan masih bisa berpartisipasi aktif dan masih fokus ya mengikuti pembelajaran ini. Baik Bapak Ibu, tebak benih. Apa nih ya? Anggrek. Kemarin, anggrek kemarin jawabnya kangkung. Kemarin ada kangkung. Oh, anggrek ya benar. Kita Anggrek, Bu, anggrek. anggrek. Anggrek apa? Anggrek. Benar. Anggrek bulan ya atau Phalaenopsis ya, betul. Nah, ada yang tahu? Ada tuh kita. Nih, yang di bawah apa? Yang warna-warni benih apa ya Bapak Ibu? Sukulen. Wah, Bu Irna luar biasa. Kalau yang atas ini apa ya? Lupa Bu kemarin apa ya? Yang mana ini? Iya, daun bawang Ya, itu. kayak bawang Bukan apa? bombay ya, tapi bukan bawang Oh, bombay kita Bombay, beli. Bombay. Aduh, jauh. Bukan bombay, apa ya? Gladiol ya, Bapak Ibu, gladiol ya. Gladio. Gladio. Ya. Kalau yang ini apa ya Bapak Ibu? Sebelah kiri. Risan. Krisan, betul. Yang bawah itu anthurium ya. Ini anthurium biasanya perbanyakannya ini dari bunganya Bapak Ibu ketika ada mengeluarkan biji, ini kita bisa perbanyak. Ya, ini bijinya nanti kita semai seperti ini Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu, tujuan dari pembelajaran kali ini ya saya mengharapkan Bapak Ibu sebagai peserta mampu menerapkan perbenihan tanaman hias dengan baik ya. Adapun dengan indikator yaitu pertama Bapak Ibu bisa menjelaskan pengertian dan fungsi dari perbenihan, menjelaskan syarat dan mutu benih serta menerapkan teknik perbanyakan benih. Nah, strategi pembelajarannya tadi kita ceramah interaktif, diskusi kelompok, tanya jawab, kuis serta adanya video based learning. Nah, perbenihan, yang dimaksud perbenihan ada yang tahu Bapak Ibu kenapa sih? Apa sih yang dimaksud dengan perbenihan? Proses menghasilkan benih ya Bapak Ibu. Jadi proses menghasilkan dan perbanyak tanaman hias melalui vegetatif dan generatif untuk tujuan produksi maupun budidaya.
Perbenihan itu proses produksi seleksi, pengelolaan benih dan menghasilkan tanaman berkualitas tinggi. Jadi bertujuan menyediakan benih unggul, baik yang sehat, berdaya tumbuh tinggi, dan bebas dari penyakit tentu saja Bapak Ibu. Nah, ada 3 syarat mutu benih. Pertama adalah dari segi genetis, yaitu benih yang dihasilkan dari tanaman induk harus memiliki sifat dan potensi genetis sama dengan induknya. Karena kita berharap kalau induknya bagus, diharapkan anakannya juga atau benih yang dihasilkan juga bagus. Sehingga produktivitas yang dihasilkan juga tinggi dan kesesuaian adanya toleransi terhadap kondisi tanah, agroklimat, serta ketahanan benih terhadap hama dan penyakit. Selanjutnya, syarat mutu selanjutnya adalah dari fisiologis. Syarat mutu benih yang berkualitas dari segi fisiologis yaitu daya tumbuh benih atau viabilitas benihnya tinggi dan adanya keseragaman pertumbuhan. Tentu saja Bapak Ibu ketika Bapak Ibu memproduksi suatu tanaman hias, inginnya produksinya serempak sehingga saat kita bisa menjual misalkan sekulen, kita bisa menjual dalam partai besar dalam jumlah yang besar, banyak juga ya. Termasuk juga kecepatan tumbuh, vigor, kecepatan tumbuh, jadi daya kecambah kalau yang berasal dari biji diharapkan daya kecambahnya di atas 90%. Dan adanya kesehatan benih. Dari segi fisik tentu saja diharapkan benihnya terbebas dari segala macam serangan OPT ya. Jadi dia tidak jadi bentuknya utuh, tidak ada separuh yang sudah dimakan oleh hama atau OPT ya. Nah, Bapak Ibu, kenapa sih kita harus ada sertifikasi benih? Kenapa sih benih yang akan kita gunakan harus bersertifikat? Kita bisa menjamin keaslian dari tanaman hias tersebut. Varietasnya, indukannya, itu berasal dari benih yang berkualitas atau tidak. Karena kalau misalkan di petani tidak tahu asal-usulnya, misalkan untuk anggrek, saat kita akan menyilangkan anggrek yang satu dengan yang lain, itu biasanya indukannya ada, Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan orang menyilangkan warna ungu dengan warna putih, itu biasanya ada indukan. Begitu hasilnya, nanti kita akan tahu kalau kita kasih kodifikasi, oh ternyata ini pink sama putih, putih sama ungu, misalkan gitu ya. Nah, ini juga bisa meningkatkan hasil produksi dari tanaman hias tersebut, serta adanya terbebas dari OPT. Benih yang bersertifikat tentu saja sudah melalui seleksi benih, sehingga tidak setiap perusahaan tentu sudah melakukan upaya seleksi benih, hanya benih berkualitas lah yang mereka jual ya. Dengan adanya tingginya daya kecambah benih, diharapkan tadi daya tumbuhnya serentak, produksinya tinggi dan dapat dipanen serentak karena produksinya berlimpah dan jumlahnya banyak ya, serta sehat tentu saja untuk tanaman hias. Dan diharapkan dengan adanya sertifikasi benih juga benihnya tumbuh bisa lebih seragam. Nah, Bapak Ibu, teknik perbanyakan benih ini mau di tanaman hias, di buah-buahan, di sayuran, di tanaman horti maupun tanaman pangan sama ya, ada 2 macam. Pertama, melalui generatif. Jadi secara generatif itu dengan biji. Jadi saat tanaman sudah masuk ke fase generatif, ditunggu sampai dia berbunga, mengeluarkan biji, baru kita perbanyak. Itu bisa dijadikan benih. Lain halnya dengan tanaman yang sulit perbanyakannya. Perlu kita ketahui adanya perbanyakan secara vegetatif. Jadi vegetatif tanaman hias itu berbagai macam Bapak Ibu, bisa menggunakan stek, cangkok, okulasi, bahkan kultur jaringan. Misalkan Bapak Ibu memiliki tanaman anggrek, ketika kita silangkan itu untuk tumbuh, persentase tingkat keberhasilan dalam kita menyilangkan anggrek bisa menjadi biji. Itu prosesnya lama dan tingkat kegagalannya relatif tinggi. Sehingga perlu ada proses kultur jaringan. Kita modifikasi sehingga kita bisa mempercepat perbanyakan benih khususnya di tanaman anggrek. Baik itu Phalaenopsis, apalagi anggrek-anggrek yang memiliki nilai ekonomis tinggi. Misalkan Bapak Ibu anggrek hitam di Papua itu kan mahal, langka ya, dilindungi. Nah itu biasanya alami ada di hutan. Nah itu kalau misalkan kita perbanyak agak susah, agak lama, itu bisa kita perbanyak melalui sistem kultur jaringan Bapak Ibu. Nah, tadi perbanyakan generatif melalui biji bisa menghasilkan tanaman baru. Tapi ya gitu, melalui biji. Jadi tanamannya harus fase generatif dulu, berbunga dulu, baru berbuah. Dan itu tahapannya panjang. Seperti adenium, anggrek, itu biasanya agak lama prosesnya. Lambat dan biasanya sifatnya berbeda dengan induk. Karena kayak yang kita silangkan, kayak anggrek putih dengan ungu atau pink, itu anakannya akan berbeda. Kayak hukum Mendel ya Bapak Ibu. Putih dengan pink, ada kemungkinan dominan putih, dominan pink, atau
kombinasi corak dari kedua indukannya itu. Nah, biasanya yang melalui biji ini ada mawar, ada petunia, anggrek. Ada yang lain? Ada yang lain, Bapak Ibu? Ada yang tahu dari biji? Pernah lihat? Anturium ya. Anturium tadi saya lihatin tadi gambar yang tadi itu. Itu juga dari biji ya. Nah, adapun perbanyakan secara vegetatif itu biasanya kita bisa menggunakan bagian tanaman, batang, daun, akar, umbi maupun stolon. Kalau di tanaman hias yang bisa menggunakan stolon apa ya? Ada yang tahu Bapak Ibu? Lili Paris ya. Kalau di stroberi itu stolon. Stolonnya itu kan kayak akar yang menjulur gitu ya, batang menjulur itu nanti dari ujungnya ada tumbuh anakan. Itu bisa kita perbanyak. Nah, kalau misalkan di tanaman hias itu biasanya ada lili paris. Lili paris biasanya anakannya panjang, itu bisa kita potong. Nah, tekniknya bisa stek, cangkok, kulasi, dan kultur jaringan. Nah, untuk sifat vegetatif, perbanyakan secara vegetatif, biasanya dominan sama dengan induknya. Saat kita stek, induknya putih, kita stek. Misalkan untuk yang krisan, kita stek. Itu biasanya anakannya juga putih. Lain halnya yang degeneratif atau kita perbanyakan secara persilangan. Itu akan menghasilkan anak yang berbeda-beda, beragam, tidak sesuai dengan induknya. Kalau vegetatif itu sama dengan induknya. Jadi barangkali Bapak Ibu saat melakukan usaha tani pengen sama persis dengan tanaman induknya, itu kita akan melakukan perbanyakan melalui vegetatif. Bisa stek, cangkok, okulasi, bahkan kultur jaringan ya. Nah, ini beberapa contoh Bapak Ibu perbanyakan tanaman hias menggunakan biji. Ada yang tahu ini tanaman apa? Tadi udah saya spill ya, di depan juga ada. Ini apa? Ini kan bijinya yang kita perbanyak. Ya, Bu. Ini apa? Bu Tita tahu ini apa? Anturium, Ibu. Anturium. Kalau ini tahu? Kalau ini Bunga telang. bunga telang. Telang. Ini biasanya untuk antioksidannya tinggi. Kalau yang bawah ini apa? Bu Irna tahu? Ini biji apa? Anggrek. Anggrek. Biasanya orang jarang lihat biji anggrek. Ini anggrek yang berhasil kita silangkan, ini hasilnya seperti ini. Nah, kalau yang bawah, ini makanan hamster. Matahari. Tahu kan ya? Sunflower atau bunga matahari. Baik. Untuk perbanyakan tanaman hias menggunakan stek. Biasanya Bapak Ibu, ini saya kasih contoh risan, anyelir, begonia, kastuba ya. Kalau Bapak Ibu pernah stek apa lagi? Puring, tahu nggak tanaman puring yang di depan? Puring, itu biasanya Bapak Ibu tinggal stek pucuknya, bagian pucuknya kita kasih zat perangsang tubuh atau Rotun F, Root Up, berbagai macam merek lah. Yang jelas mengandung zat perangsang tumbuh, khususnya auksin ya, untuk perangsang pertumbuhan akar. Yang di depan tuh. Nanti tak kasih tahu Purin. Purin ya. Selanjutnya ada stek daun ya. Stek daun ya tadi ya. Ada sansevieria, lidah buaya, ujaya kusuma, dan sukulen. Ya, barangkali Bapak Ibu memiliki tanaman, biasanya kan sansevieria dibiarkan begitu saja. Tapi Bapak Ibu pengen memperbanyak lebih banyak, itu untuk bisa memperbanyak Bapak Ibu tinggal stek daunnya saja. Bisa bentuknya seperti ini. Yang penting di bawahnya itu kita persiapkan biasa menggunakan ZPT juga Bapak Ibu. Karena kalau misalkan langsung, apalagi dia kelembabannya tinggi, ini rentan busuk. Jadi jangankan keluar akar, yang ada malah dia menyebabkan busuk. Satu bagiannya ini semuanya bisa menyebabkan kebusukan. Nah, selanjutnya tanaman hias yang memiliki batang yang agak keras itu bisa di stek melalui batangnya. Ini saya contohkan ada mawar, melati, euphorbia, cucur bebek, dan geranium. Bisa juga gelang ya, gelang atau ini geranium, Bapak Ibu tahu ya geranium. Geranium itu yang biasanya digantung tanamannya. Kalau misalkan Bapak Ibu selain tanaman yang saya contohkan ada yang tahu stek batang apa? Yang di sekitaran Bapak Ibu yang Bapak Ibu usahakan? Biasanya ada yang ya cucur bebek atau misalkan ini ya. Kalau misalkan begonia juga itu bisa di stek ya. Ketela, Bu. Ketela.
Bukan tanaman hias, Pak Joko. Ketela. Kita berbicara konsep tanaman hias, bukan tanaman pangan, Bapak. Baik. Ya, ini ya. Lagi demam Bu Mas Jokonya jadi ngomong. Iya. Iya, baik. Yang perbanyakan secara umbi ya. Jadi umbi juga tanaman hias ada yang diperbanyaknya melalui umbi ya. Ada gladiol, bakung, sedap malam, lili ya. Berbagai macam Bapak Ibu. Jadi tanaman hias itu tidak sama dalam hal perbanyakannya. Jadi Bapak Ibu jangan salah, ketika yang dia menghasilkan umbi, Ibu perbanyak dengan stek. Atau misalkan yang harusnya pakai stek pucuk, malah ditanamnya umbinya, atau anakannya, atau stolonnya. Karena masing-masing tanaman hias memiliki kekhasan khusus ya. Jadi kita akan sesuaikan, oh ini perbanyakannya melalui apa, benihnya bisa diperbanyak melalui apa. Jadi kita akan identifikasi ini tanaman tuh bisa diperbanyaknya melalui apa. Nah, tadi seperti yang cangkok ya, ini puring. Ya Bapak Ibu, saat Bapak Ibu cangkok, ini batangnya biasanya dilukai, kita kasih media di sininya, kita tutup dengan plastik. Saat beberapa minggu dia akan keluar akar, asal terjaga kelembabannya itu bisa setelah keluar muncul akar kita bisa potong dari induknya. Ya. Hal ini biasanya banyak digunakan pada buah-buahan. Tetapi di tanaman hias juga banyak yang bisa kita perbanyak menggunakan cangkok. Kamboja Jepang, dulu Kamboja Jepang menggunakan biji dan lama Bapak Ibu. Dulu sempat tren itu namanya adenium. Kamboja Jepang itu kan eh, batangnya itu menggembung gitu ya, itu sampai harganya lumayan mahal. Tapi itu perbanyakannya dulu orang taunya pakai biji. Ternyata bisa kita cangkok Bapak Ibu. Jadi itu bisa mempercepat proses produksi kita kalau kita ingin memperbanyak atau memproduksi suatu tanaman hias dalam jumlah banyak dan waktu yang bisa kita tentukan untuk masa panennya. Termasuk juga bougainville, bougainville atau bunga kertas ya. Itu bisa dicangkokkan batangnya keras, memiliki kambium. Itu tanaman yang memiliki kambium itu bisa kita cangkok. Mau palem merah, aglonema. Aglonema juga jenisnya tertentu ya. Kalau yang batangnya agak keras bisa kita cangkok, tapi kalau yang batangnya lembek itu biasanya stek. Kalau nggak stek batang, bisa stek bagian pucuknya. Nah, kita tonton ini ya Bapak Ibu.
Baik, Bapak Ibu, setelah melihat video tadi, ada yang mau ditanyakan? Benih apa? Benih Mau apa? bertanya, Bu. Boleh. Gimana Bu Tita? Tapi di luar video itu, Boleh. tanaman hias apa, Bu, yang cocok dengan cuaca panas untuk di outdoor? Untuk di outdoor, baik Bu, pertanyaan luar biasa ya. Itu banyak Ibu, tanaman puring, philodendron, itu bromelia, bromelia yang bentuknya, tahu ya Bu, kalau misalkan di, Ibu pernah ke BPP Lembang, itu di aula, depan aula ada bromelia itu ya. Nah, di situ ada yang seperti itu cocok di luar Bu. Jadi dia bisa beradaptasi untuk berbagai kondisi, khususnya di ini ya Bu, di luar. Baik. Baik, terima Selanjutnya, Bapak kasih. Ibu, sama-sama. Selanjutnya, Bapak Ibu, kita akan evaluasi Bapak Ibu. Di tayangan terlihat Bapak Ibu. Selanjutnya di next ada. Saya mau spin nih, spin ya. Siapa yang bisa menjawab? Saya kocok aja nih ya. Siapa Bapak Ibu? Tanaman apa yang bisa kita tanam menggunakan media hidrofob atau misalkan dia menggunakan air atau gel. Ada yang tahu Pak, Bapak Ibu? Baik, belum ada yang tahu ya. Benih apa? Sekarang saya tanya, benih apa yang bisa kita perbanyak ya dengan menggunakan stek? Mau stek batang atau stek pucuk? Baik, Mawar. mawar, stek batang, betul. Stek pucuk apa Bu? Lidah buaya. Tek Lidah buaya. pucuk. Wah, stek pucuk, kalau stek pucuk apa ya? Anakan? Krisan ya. Anyelia. Oh iya. Kalau sukulen pakai apa Bu? Stek daun. Daun ya, Dit. Iya, sukulen dari daun ya. Sukulen, betul. Baik, Bapak Ibu luar biasa. Berarti Bapak Ibu menyimak materi apa yang saya sampaikan. Terima kasih banyak atas partisipasinya. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu bisa bermanfaat ya. Bermanfaat nggak Bapak Ibu? Menurut Bapak Ibu? Bermanfaat, Bu, insya Allah. Ya Allah. Baik, Bapak Ibu. Saya izin sebelum ini Bapak Ibu izin nih, saya mau pantun, tapi mohon cakepnya, boleh nggak? Boleh. Punya uang 1 juta, Cakep. biarlah disimpan untuk besok-besok. Cakep. Sampai di sini materi kita. Cakep. Jumpa di hari besok. Terima kasih Bapak Ibu. Izin kita foto ya. Foto muka terbaiknya dong. Boleh emotnya gimana? Boleh juga. Saya minta foto bareng ya. Akan saya print screen ya. Izin ya Bapak Ibu. 1, 2. Bentar. 3. Makasih ya Bapak Ibu. Sampai jumpa di lain waktu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum Terima kasih. Waalaikumsalam. Salam. Warahmatullahi wabarakatuh. Mohon.